Selamat datang dalam podcast panggilan Skolastika MSC Pinileng. Bersama dengan saya, Frater Dominikus Masombe sebagai host. Dan dengan dua saudara kita dari Institut Agama Islam Negeri Manado, Andika dan juga Nina. Halo Andika dan Nina. Halo. Sobat sekalian, Andika dan Nina ini merupakan peserta pertukaran mahasiswa dalam 1 minggu ini. Jadi mahasiswa dari latar belakang agama lain bertukar untuk saling melengkapi dalam hal toleransi, dalam hal keagamaan, agar kita saling mengetahui, kurang lebih seperti begitu. Jadi Nina dan Andika ini sebagai perwakilan dari IAIN untuk menjadi tamu kita pada malam hari ini dan untuk menjelaskan beberapa hal bagi kita tentunya, Nina dan Andika. Nah, sebelum saya bertanya, mungkin Andika dan Nina perkenalan singkat dulu, latar belakang, nama, dan lain-lain. Mulai dari Andika. Ya, baik. Terima kasih, Brother. Kalau nama saya tuh Andika Sandi Sambo. Biasa teman-teman panggil tuh kalau bukan Andika di Coach. Di Coach. Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Manado, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah. Sekarang semester 6. Oke, Andika. Halo, dari Nina. Perkenalkan, nama saya Serina Yela Matenggo. Biasa orang Jepang yaitu Nina. Saya mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, semester 6. Ya, Andika, terima kasih untuk perkenalan singkatnya dari IAIN dan sudah semester atas ya kurang lebih, Nina dan Andika. Nah, pertanyaannya ini sudah di sekitar Biaras. Andika, di Biaras ini tinggal di unit mana? Kalau saya ditempatkan di unit Amboina. Andika di unit Amboina. Kalau Nina sendiri di unit mana? Di unit Apia. Ya, Andika di unit Amboina dan Nina di unit Apia. Nah, pertanyaan yang cukup mendasar mungkin dibutuhkan Andika dan Nina untuk jawab. Apa motivasi untuk mengikuti pertukaran mahasiswa ini? Motivasi Andika dan Nina untuk mengikuti pertukaran mahasiswa dalam hal toleransi beragama. Mulai dari Nina. Kalau dari Nina sendiri, motivasi yang Nina dapat sebenarnya agak gimana ya, kayak masih canggung karena kan orang beda agama. Cuman sempat juga cari tahu dari pas senior yang sempat alumni dari pertukaran mahasiswa, orang sempat cerita kalau orang memang biar beda agama tetap ada DP kayak apa ya, orang harus toleransi. Dan sebelum ini Nina pernah ikut kegiatan-kegiatan yang memang semua agama itu ada. Jadi ndak setiap kegiatan agama Islam itu saja, tapi ada beberapa agama yang lain. Jadi Nina termotivasi untuk mencoba dan mencari tahu bagaimana tinggal bersama agama lain gitu. Karena dari Nina sekolah dari kecil itu memang agama Islam, dari SD sampai SMA sampai kuliah di IAIN. Oke. Ya, Nina, terima kasih untuk pernyataan tentang motivasinya. Bagaimana dengan Andika sendiri tentang motivasi? Ya, baik, Brother. Kalau dari saya sendiri, motivasi atau dorongannya, kalau saya sama juga sama Frater dan teman-teman sebagai orang yang kemudian fokusnya di dunia akademisi kan begitu. Artinya kalau di kampus kami itu dikenal dengan kampus yang multikulturalisme. Artinya kampus yang kemudian mengakui keberagaman. Nah, jadi diskusi atau diskursus tentang toleransi itu sering ada di ruang-ruang kampus, ruang-ruang keilmuan yang selalu kami hadir gitu di kampus. Tapi bagi saya pribadi, saya merasa kurang kalau kemudian bicara toleransi itu hanya terjebak atau hanya dibatasi pada ruang-ruang diskusi saja, tanpa ada keterlibatan aktif dengan teman-teman yang kemudian berbeda agama atau berbeda keyakinan dengan saya pribadi begitu. Maka bagi saya konsekuensinya, saya terlibat di kegiatan FML ini berarti saya mengakui bahwasanya ada keberagaman di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara gitu. Ya, terima kasih Andika dan Nina untuk pernyataan motivasinya awal mengapa harus memilih mengikuti pertukaran mahasiswa. Nah, pertanyaan selanjutnya,
kan sebelum ditempatkan di biara sini ada informasinya, akhirnya dengar, oh Andika tinggal di biara, Nina tinggal di biara. Nah pas dengar itu pertama perasaan atau pikiran pertama apa ketika contohnya Nina tinggal di biara, itu rupa macam pikiran apa yang timbul ketika dibagi tinggal di biara, mendapat bagian tinggal di biara begitu. Boleh dikatakan sedikit 1-2 kalimat, deskripsikan sedikit bagaimana perasaan saat itu, kagetkah, sedihkah, atau bagaimana, Nina? Kalau dari Nina, sebelum di tempat ini kan Serina sudah cari tahu pak kakak-kakak senior yang alumni dan orang lagi bertempat di biara, dan Serina bilang no pak kakak-kakak pun jaga tanya dong, Serina tempat di mana di biara kak, oh bagus kata ini, dan Serina pertama masuk di biara kayak masih mungkin karena pertama jadi kayak belum nyaman, belum ada kenal dengan frater yang lain, cuman lama kelamaannya rasa asik, frater di dalam baik. Oke, terima kasih Nina. Bagaimana dengan Andika? Ya, kalau saya frater kurang lebih sama seperti Nina, karena ada sedikit gambaran-gambaran dari senior-senior sebelum saya mengikuti FMLA ini, gambaran sedikit tentang kehidupan biara bagaimana. Nah ternyata apa yang kemudian dikatakan oleh senior-senior saya tentang kehidupan di biara, bagaimana para frater-fraternya itu sangat ramah-ramah, baik-baik dan seterusnya, itu sesuai begitu. Artinya sesuai apa yang kemudian mereka ciptakan. Saya perkenalan singkat tadi saya mengatakan saya ditempatkan di unit Amboina. Nah kesan pertama saya di situ itu saya disambut oleh frater yang namanya Frater Chris. Frater Chris. Pertama jangankan bagara kalau orang Manado bilang itu, bernafas saja itu saya takut karena belum biasa dengan frater-frater yang ada di situ. Tetapi karena memang frater-frater yang kemudian di situ sangat baik, apa yang kemudian dibutuhkan oleh kami itu jangan sungkan-sungkan untuk membicarakan gitu, bertanya dan seterusnya. Artinya kami atau saya itu dianggap bagian dari unit Amboina itu sendiri, dan itu bagi saya adalah sebuah pengalaman yang sampai saya mati pun itu saya tidak bisa lupakan. Jadi saya sangat terkesan. Ya, terima kasih Nia dan Andika. Akhirnya jadi awalnya dengar-dengar sudah di luar diceritakan oleh kakak-kakak begini. Akhirnya di dalam itu terafirmasi kalau memang begitu ya. Terima kasih. Jadi kesan pertamanya menyatakan demikian. Nah, kita sedikit keluar dari lingkungan biara ke kampus. Jadi di IAKN itu kan itu kan punya frame yang sama, belajar dengan hampir semua latar. Memang tadi dibilang semua menerima multicultural, tapi hampir belajar dengan frame yang sama, Islam semua. Nah, kemudian lalu pertukaran dan di STF yang bisa dibilang semuanya didominasi oleh konsep kekatolikan begitu. Semuanya ada para frater dan juga katekis dan juga para pastor yang mayoritas pengajarnya ya para pastor. Nah, apa yang menjadi kesan ketika berada di ruang belajar dengan para mahasiswa yang didominasi oleh para frater tersebut? Jadi ada pastor sebagai pengajarnya lalu mengajar. Apakah Andika dan Nina sendiri rasa terganggu dengan cara mengajarnya, ataukah fine-fine saja atau asik-asik saja, atau menambah sebuah wawasan baru dari pengajaran tersebut? Dari Nina. Kalau dari Nina, awalnya memang agak canggung karena kan merasa tersendiri. Cuman lagi-lagi sampai di kelas itu memang masih ada yang mahasiswa pertukaran yang lain, jadi agak enggak sendiri, punya teman. Berjalannya kelas itu memang agak masih malu karena kan belum tahu apa-apa, apalagi kan di IAIN ini memang enggak ada dari mata kuliah dari apa yang di STF itu. Jadi ya Serina menyesuaikan lah apa yang Serina belum dapat, itu yang Serina dapat di kelas yang Serina ikut di STF. Bagaimana dengan Andika? Ya Frater, kalau saya itu pertama mungkin saya berbeda dengan Nina gitu, karena latar belakang saya itu memang kebetulan ayah saya atau bapak saya itu seorang yang mualaf gitu.
Makanya memang saya dari kecil juga, bahkan tiap Natal saya sering kunjung kepada keluarga-keluarga yang Nasrani atau Kristen. Jadi memang saya sudah biasa dengan hal-hal seperti ini. Nah, baru juga saya ingin mengatakan satu hal. Mungkin dalam kegiatan kali ini tidak ada proses atau tidak ada upaya untuk mengkristenisasikan kami begitu. Karena para frater-frater yang ada di kampus itu mereka meyakini bahwasanya keberagaman itu atau agama itu sebagai prinsip sebagai hak dasar bagi tiap-tiap individu. Jadi tidak ada upaya-upaya untuk mengkristenisasikan kami begitu. Terus juga saya asik dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di STF Pineleng sini. Kenapa? Karena saya sering mengambil waktu sebelum saya balik ke biara, saya sering mengambil waktu sedikit untuk berdiskusi dengan frater-frater. Nah, diskusi kami itu yang saya asik itu tidak ada tendensius gitu. Jadi berjalan diskusi asik-asik sehingga kemudian ya saya merasa asik lah begitu. Mungkin itu sedikit. Nah, terima kasih Andika dan Nina. Jadi kesannya di STF seperti begitu. Ya, ketika belajar di STF, apa yang kemudian Nina dan Andika dapatkan kalau maksudnya temukan sesuatu yang ketika di STF, sama dengan yang sama kota yang kita dapat di IAIN, sama apa yang saya dapat di Andika dan Nina dapat di STF ternyata sama di IAIN. Apakah ada sesuatu begitu atau ada sesuatu yang Andika dan Nina rasa ini perbedaan yang sangat jauh, jauhnya sangat radikal. Jadi ini mereka begini, kita ini begini. Andika. Ya, kalau dari saya brother, kalau bicara perbedaan itu mungkin kita berbeda dalam proses peribadatan, kepercayaan. Tapi saya selalu menghindari berdiskusi tentang itu, karena saya menghargai apa yang diyakini oleh teman-teman atau frater-frater begitu, frater-frater. Nah, kalau kesamaan yang kemudian saya temukan yaitu pada prinsipnya saya meyakini bahwasanya agama itu mengajarkan tentang konsep-konsep kebaikan begitu. Kita akan ketemu dalam konsep-konsep kemanusiaan. Nah, itu yang saya rasakan gitu. Artinya para frater-frater ini memperlakukan saya itu walaupun mereka tidak melihat saya dari golongan apa, ras apa ataupun agama dari mana gitu. Mereka memperlakukan saya sebagaimana manusia. Karena kebetulan saya juga sempat membaca buku yang tulisannya Pastor Yosef Mangke MC kalau saya tidak salah tentang kembalikan damai kami itu. Pastor itu mengatakan bahwasanya hak beragama itu adalah hak dasar beragama adalah tidak ada negosiasi dalam hak beragama begitu. Dan juga ternyata Katolik juga mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan. Kalau saya tidak salah, mungkin bisa diluruskan, ada Alkitab yang pernah mengatakan itu kasihilah sesama kalian seperti kalian mengasihi dirimu sendiri begitu. Dan itu saya pikir sangat toleransi sekali betul. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan Nina? Kalau dengan Nina agak tambahan dari Andika. Kalau dari Nina itu sih kayak frater-frater yang di sini tidak memaksakan orang mengikuti, kayak mengikuti di ibadah, membaca Alkitab dan lain-lain. Sempat berbicara dengan frater yang ada di biara, frater Ceken. Itu sempat sebelum tidur itu orang berbincang soal frater menanyakan bagaimana pendapat Nina begini-begini selama mengikuti ibadah begini. Cuman frater bilang ya sudah, kalau memang Serina ikut ya ikut, membaca ya membaca, kalau Serina tidak membaca juga tidak apa-apa, tidak masalah. Cuman kan itu tergantung dari Nina akidah itu bagaimana, Nina kepercayaan. Ya itu sih. Terima kasih. Oh iya, Frater. Andika mau tambah. Kalau sebelum lanjut juga saya lupa. Ada kesan yang bagi saya itu sangat bikin saya terharu itu ketika hari kedua itu saya diajak diskusi oleh Pastor Aris. Orangnya memang sangat baik sekali gitu. Beliau sempat mengatakan, Andika, sebentar lagi puasa kan? Iya, Pastor. Tanggal berapa puasa? Tanggal 2. Berarti sahurnya berarti masih di sini. Begitu. Iya, Pastor. Terus Pastor mengatakan, Andika, nanti Andika bilang saja kepada frater-frater atau pastor jam berapa sahur, nanti kita sahur bersama.
Dan itu saya sangat terharu, frater. Memang para frater-frater di sini atau pastor-pastor menghargai konsep kekeluargaan itu, kebersamaan itu memang dijunjung tinggi begitu. Ya, ya. Terima kasih Andika untuk sepenggal cerita yang cukup bermakna ya bagi Andika. Nah, kita kembali lagi ke biara. Tadi kan berbicara tentang kampus di STF. Lalu kami sendiri akui kalau kami juga bukan makhluk yang sempurna. Ya. Kami tetap membutuhkan masukan dari orang lain untuk membangun kami lebih bagus ke depannya. Nah, kebetulan ada Andika dan Nina di sini, maka kami frater-frater di sini meminta pesan karena kurang lebih sudah tinggal 4 hari ya dengan frater-frater di sini. Kami mau bertanya, apa pesan Andika dan Nina untuk frater-frater di sini di biara? Dari siapa, frater? Nina? Dari Andika. Sebenarnya, frater, kalau saya ingin menyampaikan pesan itu sebenarnya tidak ada begitu, karena kalau penilaian saya secara pribadi itu frater-frater ini memang terlalu baik sekali begitu. Konsep melayani itu memang ditekuni baik-baik, tetapi hanya ada sebuah harapan-harapan kecil dari saya, sederhana saja. Artinya persaudaraan kita yang kemudian terbangun kurang lebih seminggu ini, saya berharap besar jangan hanya putus sampai pada kegiatan FMLA ini. Saya berharap ke depan kita bisa bertemu lagi. Makanya saya selalu sampaikan kepada frater-frater kalau bertemu, karena frater-frater juga kan ada satu hari itu yang dikhususkan untuk liburan kan, jalan-jalan. Iya, ambulansi namanya itu, setelah jam siang sampai jam 6. Saya selalu katakan, frater, kalau di saat hari Ibu itu mau jalan-jalan, hari Rabu, datang ke kampus kami, frater, biar silaturahmi kami tidak putus begitu. Karena Islam juga mengajarkan seperti itu, jangan pernah putuskan tali silaturahmi, gitu, frater. Bagaimana dengan Nina? Pesan dan harapan dari Nina, semoga frater-frater tetap mempertahankan solidaritas dengan kami, dengan agama-agama yang lain. Memang frater-frater yang sini memang cukup agak baik dengan orang. Dari orang datang hari pertama di sini sampai sekarang tetap masih ya begitulah. Jadi setiap pertemuan ada saling tanya menanya itu sih yang kayak gimana ya, kayak orang ndak tersendiri dan tetap harus ada pembahasan, entah itu apalah itu. Ya, iya. Sebenarnya kalau saya juga, brother, sedih sebenarnya kalau ingat-ingat. Ternyata hari Sabtu kami sudah mau balik. Karena saking tidak maunya balik, kami tidak mau balik memang. Saya berharap bisa lebih lama di sini. Bahkan tadi malam saya berpikir kalau bisa panitia itu ada perubahan pemikiran, bisa 1 bulan kakak. Kini itu kan. Ya. Jadi sebelum berpisah sudah berpikir begitu ya Andika. Sedih Pak. Ya, tapi terima kasih ya Andika dan Nina sudah berikan pesan kepada kami, dan kami janji akan pegang teguh pesan itu. Tali silaturahmi antara kita tidak akan putus, kami tetap akan berkunjung ke IAIN. Karena saya di IAIN juga ada satu bangunan yang namanya Rumah Moderasi Beragam. Ya, luar biasa di IAIN. Ya, terima kasih Nina dan Andika untuk waktu, sudah memberikan kesan dan pesan, sudah rela ditanya-tanya, sudah berikan waktu. Terima kasih. Nah, sobat sekalian, kita sudah mendengar bagaimana kesaksian dari Andika dan Nina tentang pekan pertukaran yang mereka alami selama ini, bagaimana insight-insight yang mereka peroleh. Kita boleh berbeda dalam hal pendapat, tapi perbedaan itu tidak harus memisahkan kita. Perbedaan itu malah sebaliknya harus menjadi kekayaan tersendiri bagi kita untuk menciptakan kedamaian agar kita semua sebagai satu umat manusia bisa tinggal tetap di bumi, di rumah kita yang damai ini. Salam hati kudus dan salam toleransi bagi kita semua. Terima kasih.